Ya, kalaupun satu misalkan yang dibahas, misalkan satu istilahnya satu agama, tentu dapat solusinya, Ya Mas. udah, kamu main TikTok udah berapa lama? Gak tahu saya, gak ingat. Ya, kamu turun, kamu buka di TikTok, tulis Bang Juma Live. Kau lihat di situ setiap hari mereka bahas Alkitab. Kau naik di Bang Juma, lalu kau bilang, Bang Juma, Ripa, Nanda, jangan dong bahas Alkitabnya gitu. Sampean Itu udah kan pernah- kitabnya orang. Gak sampean boleh udah- dibahas kitabnya orang, gak boleh. Bilang ke si Sampean Juma, jangan ngomong ke saya. Perlu sampean udah pernah ke Zuma belum? Kau sudah pernah ke Zuma belum? Kamu. Oh, Juma pernah ke sini. Ku cendol-cendolin dia. Karena dia mau bahas Alkitab. Ya udah, ku buat dia jadi cendol-cendol di sini. Nah, sekarang kau turun, Ahmad Zaini, kau turun, kau ketik tuh di TikTok Bang Juma Live. Nah, di situ ada Sugi Kristolog. Bukan kristologi, Nggak usah. karena dia tidak paham tentang Kristodiam. Dia tidak paham tentang kristologi. Ada Sugi Kristolog, ada si siapa Ripa, ada si Juma, ada si siapa. Lihat mereka bahas Alkitab di situ. Nggak usah nyuruh saya seperti itu. Oke. Turunlah. Ah. Turunlah. Shalom teman-teman yang Tuhan bertemu kembali dengan saya, Sang Azizah di channel Gereja YouTube. Semoga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video. Nah, supaya lebih jelas kita dengarkan cuplikan videonya dulu. Setelah itu, kita akan berikan tanggapan kita pada waktu dia berada di podcastnya. Mari kita simak video berikut ini. Arya, Oke. Ada suaraku? Oke, ada. Bang, udah makan bang? Udah makan? Udah makan kamu? Oke, jangan tanya udah makan lah. Awak nanya kan abang ngegas. Kita boleh debat tapi janganlah ngegas bang. Awak nanya abang udah makan belum? Udah makan. Nah gitulah bang. Awak pun udah makan juga nih, siap makan awak. Dari mana? Dari Sumber bang. Oh, oke. Salam kenal. Ya gitulah bang, salah kenal juga aku Jangan sama abang, baper, Pak. Jangan baper ya. Kita kencangkan tap layarnya teman-teman ya, kencangkan tap. Awak udah makan Tetap babi aja di sini. teman-teman, tetap. Awak udah makan babi di sini. Awak makan babi di sini. Iya. Makan babi. Mantap lah, enak tuh kan? Enak, mau coba. Jangan bang, kasih lah bang. Awak dah kenyang pula bang. Beng. Lapar jadi kenyang. Kenyang jadi lapar kalau B2. Lah tambah naik juga lah badan abang nih. Iyalah, masa kurus terus awak. coba bukakan Yesaya 35 ayat 4. Cepat bang, bukakan bang. Yesaya 35 ayat 4, 5, Yesaya 6. 35 ayat 4 ya. Sampai ayat 6. Yesaya 35 ayat 4 sampai 6. Kita baca ya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang-orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat. Okay. Jadi dikatakan Tuhan sendiri akan datang untuk menyelamatkan kita. Dan ini tandanya ketika dia datang untuk menyelamatkan kita. Mata orang buta akan dicelikan.
orang lumpuh akan berjalan, dan orang bisu akan bicara. Lalu kalau kita buka ya di dalam perjanjian baru, ketika murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya, apakah engkau itu yang dijanjikan? Apakah engkau itu yang kami nanti-nantikan? Dia sendiri. Sebentar. Kau dengar baik-baik, simak. Dengar dulu, dengar. Kau dengar dan simak. Gimana? Ya, ini Alkitab. Alkitab, Ya, bukan Alkitab. Ya. perjanjian lama. Lalu dalam perjanjian baru, ketika Yohanes Pembaptis bertanya, engkau sendiri kah itu yang kami nanti-nantikan? Lalu Yesus berkata nih kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, coba kita juga bisa buka ayatnya. Tadi selain Yesaya 35, kita buka. Katakanlah kepada Yohanes Pembaptis. Kita buka di mana ya? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Nih, kita lihat di Yohanes 7 pasal 21 pasal 20, Yohanes 7 ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Coba Bang RK bacakan. Yohanes 7 ayat 20 enggak, ayat 20 sampai dengan 22. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepadanya mereka. Hanya satu perbuatan yang kulakukan. Bukan itu, benar. Jangan itu Bang, itu salah itu. Sorry, Lukas 7. Sorry, Bang RK. Lukas 7 ayat 20 sampai dengan 22. Lukas 7 ayat 20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan orang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dan segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat. Yesus dengan orang buta. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi taya, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi dengar ya, tadi di perjanjian lama, Nabi Yesaya itu bernubuat bahwa Allah akan datang sendiri untuk menyelamatkan kita, menjadi penebus kita. Lalu tandanya, kalau Allah itu datang, mata orang buta akan dicelikan. Orang bisu akan bicara, orang lumpuh akan berjalan. Kamu baca juga di dalam Yesaya, dikatakan roh Allah ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Lalu sekarang orang-orang bertanya, Yesus, engkaukah dia itu yang akan datang ke dunia ini? Lalu Yesus berkata, ceritakan sama Yohanes apa yang kamu lihat. Bahwa mata orang buta dicelikan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi dia menggenapi semua nubuatan di dalam perjanjian lama bahwa Allah sendiri akan datang. Dan ketika Allah datang, dia punya tanda. Ya, jadi ketika Yesus membuat mujizat itu bukan sembarang, bukan untuk show off, bukan untuk pertunjukan, tidak. Dia menggenapi semua apa yang dikatakan di dalam Alkitab perjanjian lama bahwa ketika Allah datang untuk menyelamatkan kita, akan ada tanda-tanda yang menyertainya. Loh, kok mana orangnya? Oh ya, ini si Nadia. Oke, lanjutin Bang RK. Oke, seperti itu. Nadi, jelaskan? Ya Bang, awak dengarnya. Ya, sudah jelas toh? Bentar lah Bang ya, awak ngaji dulu ya Bang ya. Ya, sana ngaji lah. Aduh. Lord Kancil, silakan kita gasin mereka dulu teman-teman ya. Kita gasin mereka dulu ya teman-teman. Gasin dulu. Halo Lord Kancil, Islam Kristen. Oke, selamat malam Bang. Ya, selamat malam Islam Kristen. Apa Bang? Abang Islam atau Kristen? Jauh dulu dari anak-anak. Islam Bang. Muslim Ya. Muslim Bang. Ya, bisa buka Oke. kameramu?
Ntar bang, saya pakai baju dulu bang. Ya, jauh dari kami, jauh dari anak-anak dulu ya. Jauh dari anak-anak ya. Jauh dari anak-anak ya. Ini lagi di kamar bang. Ya, ke kamar lah, ke kamar aja, ke kamar aja. Jauh dari anak-anak ya. Oke, selamat malam bang. Ya, selamat malam. Bagaimana? Aduh, Sebelum bertanya, bisa dibacakan Matius 4 ayat 2. Apa? Matius 4 ayat Enggak, 2. langsung aja pertanyaannya. Matius 4 ayat 2 kenapa? Enggak, saya minta dibacakan dulu bang. Terus, maka Yesus dibawa oleh roh di padang gurun untuk dicoba iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 Bukan itu, malam, Bang. akhirnya lapar lari ke Yesus. Coba Yesusnya diganti Tuhan bang. Enggak, di situ kemanusiaan, di situ berkata Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia dicobai. Sabar, kau perhatikan dulu. Di ayat yang pertama, di situ dia mengatakan Yesus kan? Jangan ngopi dulu, biar saya jelaskan kamu. Lihat ini, di ayat yang pertama, ini Yesus dalam keadaan manusia dicobai. Perhatikan, jangan potong omongan saya, biarkan saya jelaskan. Dalam ayat pertama ini kita lihat, dalam pendahuluan ini, dalam sebagai manusia dia dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Tetapi kita lihat di ayat yang terakhir, atau di ayat pertengahan, ayat yang ke-7, di sini dalam keadaan sebagai kuasanya sebagai Tuhan. Janganlah engkau cobai Tuhan Allahmu. Di sini otoritasnya. Nggak, yang saya bahas ini di ayat 2 bang. Enggak, kau pikir kita turun celana, turun ayat kan? Enggak, Alkitab itu satu kesatuan, satu perikop. Tidak bisa kau bilang hanya baca ayat 1 saja, tidak bisa. Karena kita bukan turun celana, turun ayat, tidak. Kita bukan. Ya makanya pertanyaan saya ada di situ bang, di ayat 2. Pertanyaan kamu ada di ayat kedua, tetapi Alkitab ada di... Gini, kamu diam. Pertanyaan kamu ada di ayat pertama, tetapi Alkitab itu satu kesatuan. Ya, jadi Alkitab itu satu perikop. Makanya Alkitab itu ada latar belakangnya, ada isinya, ada penutupnya. Jadi kalau kau hanya baca fokus di ayat pertama, tidak bisa. Alkitab bukan gitu. Alkitab tidak bisa turun celana, turun ayat, tidak bisa. Yesus berkuasa. Yes, dia berkuasa. Dia berkuasa. Berpuasa. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Matius pasal 28. Anda pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Kamu pengikut Yesus? Anda berkuasa. Anda berkuasa. Yesus berkuasa. Saya sebagai orang Kristen, saya berkuasa. Puasa. Saya berpuasa. Bukan puasa. Yes, saya berpuasa. Pengikut Yesus itu berpuasa, Pak. Gereja itu berpuasa Anda sebelum disunat. Natal dan sebelum Paskah. Saya berpuasa. Kita Yesus melakukan disunat. puasa raya. Yesus disunat. Yesus disunat, betul, karena dia Yahudi, bukan disunat. orang Arab. Anda disunat. Anda disunat. Saya bukan orang Yahudi. Hei, kan pengikut Yesus. Anda kan kamu pengikut kenapa Yesus. disunat? Berlaku bagi Pengikut orang Yesus. Yahudi. Sunat Kamu kan itu pengikut berlaku. Yesus. Sekarang saya Sunat tanya itu loh, berlaku Yesus untuk orang dibaptis. Yahudi. Kamu dibaptis gak? Yesus dibaptis, kamu dibaptis gak? Yesus tidak Jawab dibaptis. pertanyaan saya. Kakia, Yesus kakia. dibaptis. Baca Matius 16 ayat 16. Barang siapa percaya Oke, dan betul. dibaptis, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak dibaptis, dia akan mati selama-lamanya. Yesus Yesus berpuasa. dibaptis. Kamu Yesus dibaptis berpuasa. gak? Yesus dibaptis. Kau dibaptis tak? Saya tidak. Ya, berarti kau sudah. salah. Ayat yang Apa lain kau dibaptis? pakai. Anda disunat Ayat yang tidak? lain kau pakai. Tetapi Anda ketika disunat bilang tidak? Yesus dibaptis. Anda disunat Tidak tidak? harus sunat, Pak. Orang Kristen Anda itu disunat harus tidak? Katanya pengikut tidak Yesus. mengharuskan orang di luar Yahudi bersunat. Tanya pengikut Yesus. Oten. Goblok. Kenapa kau ngamuk? Tuhan Yesus memberkati kau, saudara ya. Semoga kamu, makasih Bang Jacob. Tuhan Yesus memberkati kamu karena bahasa surganya kamu mungkin seperti itu, ya. Akhirnya kelihatan juga Islamnya ya, teman-teman ya. Ya, bahasa surganya mungkin di surga mereka mungkin bahasanya seperti itu ya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi pasien selanjutnya. Coba jangan turun lah. Saya masih Padahal ingin perintah main-main. yang utama itu adalah dibaptis, ya. Makasih ya saya dapat
dapat ini loh. Bang Den LB, terima kasih ya. Yang di YouTube. Aduh, makasih. Aduh. Malam kakak RK, selamat malam. Shalom. Malam kakak, shalom. Oh, Kristen. Iya. Gimana Bang? Ada Sama, yang Bet. mau disampaikan? Ya beta orang Kupang tidak. Yang tadi itu beta panas, makanya beta suruh RK kasih naik beta cepat supaya beta tantang dia, babi satu tuh. Sonde. Katong orang Kristen Sonde bilang begitu. Sonde baik. Tidak, Sonde baik. maksudnya begini kakak. Begini kakak, katong Iya, orang beta- Kristen, katong tunjukkan katong punya kesaksian yang baik dan benar, kesaksian hidup. Katong Iya, Sonde siap. bisa membalas dong seperti itu, Sonde baik. Siap, kakak Sain. Karena Siap, kakak katong Sain. orang Kristen, Sonde boleh seperti itu. Katong harus baik-baik. Siap, kakak Sain. Siap. Hormat. Iya, siap. Beta panas, makanya tadi beta suruh cepat Bang RK kasih naik beta untuk barin dia, beta tantang dia. Dong biasa bilang Sherlock. Dong biasa bilang Sherlock. Beta suruh dia Sherlock. Beta Sherlock dia datang atau dia begitu kalau dia jago begitu. Sonde usah. Kasihilah musuhmu, itu hal yang baik. Doa bagi Iya, dia. siap. Oke. Itu orang Siap. Kristen. Katong Iya. Sonde boleh sama dengan dorang. Ya, Sonde kita usah. mengalah saja Bang. Saya juga kadang-kadang panas ya. Bahkan saya tantang mereka untuk datang ke sini. Tapi nggak ada tuh yang berani datang ke Amerika tuh Bang RK. Sonde ada Bisa dulu. soalnya nggak punya duit kan ya. Sonde usah ini ya Bang ya. Sonde usah. Katong Sonde usah tanggapi. Iya. Katong Sonde usah tamat. Kasih tahu mereka saya asli NTT, saya di Kupang. Beta juga Saya orang kasih tahu nama lengkap. Kalau dia jago dia langsung temui saya. Sonde usah. Dia saya Sonde babat usah. dia sampai dia. Sonde usah begitu saudara. Sonde usah. Katong Sonde perlu seperti itu. Iya. Ya. Katong tunjukkan katong kesaksian orang Kristen itu yang baik seperti apa. Sonde usah. Jangan sama mereka Bang Jamrut. Kalau mereka dikit-dikit gua gorok leher lu, gua jadiin lu sate, gua mutilasi lu gitu. Oke. Mereka tuh sukanya membunuh kita Bang Jamrut. Jadi jangan, udahlah, kita biar aja lah. Anggap aja mereka ini kita perlu kasihani karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Oke. Iya. Oke Bang Tidak, Jamrut, saya Tuhan mau. berkati ya. Dan memberikan. Ya, beta sonde marah, cuma beta masuk naik lah debat baik-baik lah begitu. Sonde apa? Saling Memang- menghormati. Karena Betul, kesaksian betul. hidup katong, dong bisa ikut bertobat. Ya, jadi katong Sonde usah tanggapin Iya. dengan emosi. Sonde baik. Katong orang Iya, timur ini siap. darah panas sama-sama, jadi kita saja santai aja, Bang. Ya, baik. Makasih ya. kakakku. Oke, shalom. Ya, makasih kakak. Turun. Salam. Turunkan ya. Kupang ya. Maju terus Kupang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Karena jangan sampai kita seperti seorang petinju yang sembarangan memukul, pada akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Ya, karena kesaksian hidup kita banyak jiwa dimenangkan, bukan cuma pemberitaan Injil, tetapi kesaksian hidup kita, hidup kudus kita itu bisa memenangkan orang. Itu teman-teman ya. Makanya saya bilang hiduplah kudus sama seperti Kristus itu kudus. Iya, tadi ubur-uburnya lewat ya. Terima kasih. Di mana anak singa ini? Biasanya ada paus pun lewat. Ibunya paus belum lewat ini. Nanti ada paus ini, nanti lewat ini malam ini. Ya terima kasih teman-teman untuk supportnya ya. Semua. Ahmad silakan Ahmad. Bang Jakob, thank you ya Bang Jakob ya. Tuhan Yesus memberkati Bang Jakob ya. Nah itu kan, itu langsung ada. Bang Mika ini, cuma bercanda itu Bang Mika. Bang Mika ini. Paus pun langsung lewat. Yang ini sih Ya, susah. Shalom Pak Ahmad Official Japan. Sinyalnya susah itu kayaknya. Halo, sinyalnya susah ini. Dia dari tadi sinyal susah itu. Halo. Oke, kita naikin dulu ya. Naikin dulu. Jigo, silakan Jigo. Kita Gempa kencangkan kali tap jadi. layarnya. Kencangkan tap layarnya, kencangkan share-nya teman-teman ya. Kita tetap sabar. Ya di tap teman-teman, di like. Ya, Tap. Malam, selamat malam. ya, salve. Salve, gimana Bang? Ada yang mau sampaikan sesuatu? Ya, saya mau tanya sesuatu. Saya orang Timor Leste. Oh, Timor Leste. Bagaimana Abang? Ya, kakak jelaskan dulu sejarah dalam Alkitab tentang Adam dan Hawa. Itu Adam dan Hawa itu kan anak dua laki-laki ya. Kenapa mereka lanjutkan generasi mereka? Maksudnya generasi gini.
Jadi kita fokus pada sebuah keselamatan yang Allah turunkan dan Allah janjikan. Ya. Dan ini semua orang Kristen wajib tahu. Wajib tahu apa? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ini dasarnya. Saya kurang paham tapi saya jelaskan secara soteriologi atau keselamatan ya. Allah menjanjikan yang namanya juru selamat. Dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang Allah janjikan itu adalah kabar baik dan juru selamat. Kabar baik dalam bahasa Ibrani namanya besorah, gemah kabar baik atau kabar baik yang Allah janjikan. Jadi Injil itu dalam bahasa Yunani itu namanya evangelion. Allah menjanjikan kabar baik, Allah menjanjikan besorah, Allah menjanjikan evangelion. Nah, puncak dari kabar baik itu ada puncak dari Injil yang adalah kabar baik itu ada dalam Yohanes 1 ayat 14. Di dalam bahasa Ibrani namanya basar vesyakan betok. Jadi basar itu kata dasar. Yang kayak tadi saya sebutkan tentang besora. Jadi puncaknya adalah sabda telah menjadi daging dan diam di antara kita. Itu puncak dari Injil. Jadi Injil itu bukan kitab fisik benda mati. Bukan. Harus kita pahami. Karena sabda menjadi manusia tetap hidup. Tidak mati. Jadi sabda itu hidup. Jadi sabda telah menjadi daging dan diam di antara kita. Itu puncak dari Injil. Yohanes 1 ayat 14. Makanya dalam bahasa Ibrani, basar vesyakan betoknu. Ada penggunaan basarnya. Jadi Rasul Paulus pun menuliskan sesuatu di dalam Galatia pasal 8. Jikalau orang atau malaikat datang memberitakan Injil berbeda dari apa yang kami beritakan, terkutuklah dia, Maranatha. Injil berbeda adalah memberitakan Yesus tidak mati, memberitakan Injil-Injil yang lain. Nah itu, walaupun itu malaikat itu terkutuk. Jadi puncak dari Injil itu, kabar baik itu adalah sabda menjadi manusia. Gitu. Intinya tentang keselamatan itu dulu. Kita pasti selamat, ya karena sabda itu menjadi manusia dan kita mengaku dengan mulut, hati percaya kita dibenarkan. Gitu ya, saudara ya. Itu hal dasar dulu. Iya. Saya paham. Tapi pertanyaan saya itu, tadi saya bilang Adam dan Hawa itu anaknya semuanya laki-laki, Kain dan Abel. Mengapa? Maksudnya gimana Ibu Sofi? Saya kurang begitu paham maksudnya. Maksudnya kamu nggak baca Kejadian 5? Ya, saya tidak baca sih, tapi saya mau tanya. Baca dulu Kejadian 5. Di dalam Kejadian 5 kamu baca, Adam dan Hawa itu memperanakan banyak anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan. Enggak. Terus. Itu maksudnya Adam dan Hawa yang diciptakan. mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Top. Saya kasih tahu kamu ya. Pada waktu manusia diciptakan, dia itu menciptakan yang jantan dan betina. Dia menciptakan maskulin dan feminin. Kedua-duanya bernama Adam. Jadi ketika Allah berkata, Adam, di manakah engkau di taman di Eden? Itu dia tanya kepada kedua-duanya. Dia cari kedua-duanya, baik yang laki-laki dan perempuan. Ya, kedua-duanya adalah imam besar di dalam taman di Eden. Makanya orang Kristen itu, saya prihatin, banyak tidak baca Alkitab sih. Ya. Jadi kadang orang tanya, itu istrinya Kain dari mana Bu Sopi? Lah ini jelas dikatakan Kejadian 5 ayat 4. Adam itu memperanakan banyak anak laki-laki dan perempuan, bahkan usianya mencapai 930 tahun. Tetapi karena Anda tidak baca Alkitab, Anda tidak ngerti. Yang diceritakan di dalam kitab Taurat Musa itu hanya yang penting-penting saja, Pak. Hanya keturunan Kain, Set dan Habel, cerita itu aja. Tapi sebenarnya ada banyak lagi manusia, ya, itu yang tidak diceritakan karena pada waktu itu tidak penting. Dia menceritakan pentingnya janji mengenai kedatangan Mesias ini. Itu adalah fokus daripada kitab Taurat Musa.
Jadi jangan lagi tanya nanti Kain istri dari mana? Ya dari anak-anak Adam dan Hawa ini. Gitu loh. Jadi jangan berpikiran yang aneh-aneh dan macam-macam. Karena tidak baca Alkitab lah, maka banyak orang kan tidak ngerti. Ya jelas ya Pak Jiko ya. Jadi Adam bukan hanya kan anak laki-laki, tapi juga anak perempuan yang banyak. Ya. Oke, ada lainnya nggak yang mau tanyakan? Kalau enggak kita ke Muslim dulu ya. Kita ke Muslim dulu ya, Abang ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya udah paham. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sepakat kita harus rajin baca Alkitab, teman-teman. Ya, supaya kita dituntun Tuhan. Halo, selamat malam. Aikram Fauzi. Aikram. Ya, halo Kak. Ya, Islam Kristen? Islam pasti. Islam Kak. Ya, tahu. Kemana kita main-main dulu Bu Sofi. Ya, silakan. Soalnya Islam. Bisa tolong Kakak bacakan langsung saja. Apa pertanyaanmu? Ayat langsung di saja. Injil Kakak. Langsung saja pertanyaanmu apa? Ngejar sekali. Langsung saja pertanyaanmu apa? Saya tahu kamu mau framing, apalagi nggak on cam. Saya tahu. Iya. Ya, apa tujuan kamu, apa ingin bertanya apa? Silakan langsung pada poinnya. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih Kak. Tapi bisa tolong dibacakan dulu ya, Yohanes satu pertanyaan saja. Silakan kamu pertanyakan. Satu pertanyaan. Oke. Silakan, karena kamu nggak on cam. Satu pertanyaan. Lah malah ini ngopi. Jangan ngopi-ngopi, langsung aja. Kamu bacalah Alkitab sendiri. Jangan suruh saya baca. Kamu baca. Kamu buka, kamu baca. Kamu baca Alkitab. Siapa tahu Roh Kudus masuk dan jamah hati kau kan? Halo? Ikram? Aduh, mau framing ini guys. Turun. Kok Ibu Sofi? Maaf Bu Sofi. Kok Bu Sofi turun? Lah, kok salah kasih turun ya Kak? Ya, salah kamu. Maaf Bu Sofi. Coba naik lagi, saya salah pencet. Turun. Kamu mau framing. Mana Bu Sofi tadi? Aduh. Maaf Bu Sofi, maaf. Saya salah pencet ini. Aduh, Islam ini mau pura-pura. Salah pencet. Nggak apa-apa, beda kasih naik aja. Mau framing itu Bu Sofi. Selamat malam Pak. Selamat malam Islam Kristen? Ya. Cuma satu pertanyaan Pak. Ya, Islam atau Kristen? Ya, Islam. Ya, buka kameranya Pak Usman. Nah, Bapak lagi mati lampu. Saya minta kau buka kamera, jangan kau sengaja dalam kegelapan. Buka kameranya. Nggak bisa Pak. Ya udah, nggak bisa. Berarti satu pertanyaan kami jawab, jangan protes. Ya oke. Silakan. Saya minta bukan dari tulisan yang dibaca ya. Tunjukkan dan buktikan hari ini dan saat ini. Oh Yesus benar ada dan hidup dan bisa dilihat dengan mata. Itu aja. Aduh, kamu lagi. Kamu kan bekas saksi Yehova. Kok gonta-ganti nama loh? Yesus itu ada dan hidup. Aziz. Sekarang bukan membaca tulisan. Dulu Aziz, kamu nggak malu tak gonta-ganti nama, nyamar kemana-mana tuh, kamu nggak? Jawab aja. Iya, kamu buka kamera dulu. Oh Yesus itu tidak Aziz, mati, kamu buka kamera dulu. Bukan kamera fiktif. Kamu buka kamera dulu. Jangan tunjukkan tulisan. Saya nggak percaya tulisan. Buang dulu tulisan dan buktikan kepada saya bahwa tulisan. Berarti Quranmu dibuang. Aziz, kamu tuh udah dari zamannya Bu Uti sampai sekarang nggak berubah-ubah. Jawab dulu. Ini mantan saksi Yehova RK, namanya Aziz ini. Namanya Bu Uti dulu. Udah lama ini framing Saya minta bukan tulisan. Saya tidak minta. Pantaslah udah sesat kau di saksi Yehova. Buktikan bahwa Yesus benar Pantaslah kau udah sesat di saksi Yehova. Kamu gonta-ganti nama juga kamu aku udah kenal kok. Ya, aku udah tahu kok. Tunjukkan buktinya Yesus itu hidup. Kan kalian mengatakan hidup. Tunjukkan. Saya lihat bisa dengan mata. Kalau dia saya tidak bisa lihat, berarti dia mati. Fiktif namanya. Halusinasi. Pak, yang fiktif itu dongeng semata. Yang fiktif, membaca Gatot Kaca. Yang dongeng itu adalah yang tidak ada saksinya, Pak.
Mana buktinya Yesus Kalau hidup? kau buktinya Yesus hidup adalah banyak saksi yang melihat tentang Saya nggak butuh kebaikan banyak dan itu kuasanya. tulisan itu, saya butuh sekarang. Saksi lebih Kau dari tunjukkan 500 orang, 5.000 orang menyaksikan bahwa Tunjukkan di depan mata Yesus saya bahwa itu Yesus hidup. Kau hidup. panggil Yesus Ya. turun di depan Asdi Osman. Bahwa Yesus itu hidup. Itu saksinya banyak orang. Ketika saya sudah mati, data saya tetap ada, fakta saya tetap ada. Karena banyak yang menyaksikan saya di TikTok. Ada jejak saya yang membuktikan bahwa saya hidup. Oke, sekarang jejak Muhammad itu hidup di mana? Jawab. Saya minta Yesus itu hidup, bukan tulisan. Yesus itu hidup, betul dia itu hidup. Yesus? Tunjukkan batang hidungnya. Banyak yang Tunjukkan menyaksikan bahwa dia itu hidup. Kalau Nabi Muhammad kan udah mati. Nabi Muhammad udah mati, udah kuburannya. Ya Yesus udah. mana bukti sejarahnya dia hidup? Apanya? Sejarahnya Yesus hidup. Bukti sejarahnya dia Ada hidup, banyak mana? di Israel sejarahnya Yesus hidup. Mana saya lihat? Masa Fakta tentang apa? Fakta tentang Yesus pernah ada. Ya, fakta tentang Yesus Sekarang tentang ini, ada. kau buktikan. Coba diam. Sekarang ini kau buktikan. Fakta Yesus itu tetap ada, jangan ngotot. Fakta Yesus itu ada, kamu ngotot, saya turunkan kamu lalu saya jelaskan. Adanya gereja kelahiran di dalam di Israel, bukti Yesus itu ada. Gereja segala bangsa di Taman Getsemani, bukti Yesus pernah injak jejaknya di situ. Bukti Yesus itu ada. Ada gereja makam kudus, membuktikan Yesus pernah mati. Ada gereja kenaikan di Israel, membuktikan dia terangkat ke surga. Jejak-jejak Yesus Kristus dan pengalaman-pengalaman spiritual itu membuktikan keeksistensi dan fakta bahwa Yesus itu ada. Jelas. Sekarang, bukti Muhammad pernah Isra Mi'raj. Jawab. Bukti Muhammad pernah Isra Mi'raj. Jawab. Mana jejaknya Muhammad Isra Mi'raj? Itu ada. Itu bukan bukti. Mana Muhammad pernah Isra Mi'raj? Jawab. Mana Muhammad pernah Isra Mi'raj? Bukan yang loh, turunkan loh. Jejak-jejak Yesus Kristus itu ada. Dari gereja kelahiran di Israel ada. Apa? Apa lagi? Via Dolorosa. Di Israel kita melihat ada Via Dolorosa. Membuktikan keberadaan Yesus yang betul-betul dia memikul salib dalam Via Dolorosa. Gereja makam suci ada. Semuanya ada. Nah, bukti ada jejaknya. Muhammad Isra Mi'raj, mana jejaknya? Jawab. Siapa Islam yang bisa menjawab? Islam yang bisa menjawab jejak Isra Mi'raj jadi Muhammad. Coba, mari kita jawab. Siapa yang bisa? Ada jejak kami, jejak Yesus Kristus, ada. Nah, jejak Muhammad apa? Ketika dia Isra Mi'raj. Coba. Halo. Gak ada jejak Muhammad Isra Mi'raj. Coba. Kalau ada, coba jelaskan jejak Muhammad itu Isra Mi'raj. Muhammad Isra Mi'raj. Coba. Kalau ada. Halo, masa depan. Masa depanku. Islam Kristen. Halo. Ya, Islam Kristen. Buka kamera. Gelap, saya dalam kamar. Buka kameramu. Gelap, saya di dalam kamar. Oh, memang kau selalu gelap. Yesus Kristus ada jejaknya. Boleh jawab nggak? Oke, Yesus Kristus ada jejaknya. Di mana jejak Isra Mi'rajnya Muhammad? Jejak Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ialah yang saya tanya ditekuni dan dimani sampai sekarang, yaitu jejak saksinya siapa? Saksinya siapa? Kalau lihat bicara sebelum bicara jejak, bicara dulu saksinya siapa? Kemudian jejak-jejaknya. Saksinya Jibril, jejaknya itu sholat. Oke, jejaknya itu adalah sholat. Ketika dia melakukan Isra, pertama kali dia Isra di mana? Pertama kali Muhammad itu Isra, dia Isra pertama di mana? Di Yerusalem. Dia ke Mekah dulu kan? Ya kan? Dia ke Mekah dulu kan? Ya. Betul, Ya. sepakat dia ke Mekah dulu sebelum dia Isra ya ke dia itu ke Mekah dulu, betul? Masjidil Haram. Oke. Sekarang kalau kamu bilang itu saksinya Jibril, Jibril itu sesuatu yang tampak atau sesuatu yang tidak tampak?
Hanya Muhammad yang bisa melihat. Hanya Muhammad yang bisa lihat. Betul. Manusia pada saat itu bisa lihat atau tidak? Tidak ada yang bisa melihat Jibril. Dari mana kita berbicara tentang demi ganda saksi sementara hanya Muhammad saja yang bisa lihat? Dari mana berbicara tentang demi ganda saksi sementara hanya Muhammad saja yang bisa melihat? Apakah kesaksian Muhammad itu, kalau Muhammad yang bisa melihat, apakah kesaksian Muhammad itu benar? Ataukah Karena apakah Muhammad, ini pertanyaan, ataukah apakah itu mengada-ada? Jawab. Tidak ada yang Kalau mengada-ada. saya bilang begini, saya pernah pergi ke surga, turun naik saya pergi ke surga, tidak ada saksi, kau percaya ke tidak? Kasih dong saya kesempatan bicara. Makasih gift-nya yang di YouTube. Terima kasih. Jawab. Muhammad itu kekasihnya Allah. Muhammad itu kekasihnya Allah. Terus? Sebelum manusia diciptakan, Nur Muhammad itu lebih awal. Ketika Nabi Adam. Oke. Nur Muhammad ini berarti nurnya Allah. Termasuk bagian. Nurnya Allah. Nur sehakikat. Sehakikat. Hakikat. Sehakikat. Berarti Muhammad itu kudus. Muhammad suci. Suci. Kalau sehakikat, Muhammad ini sehakikat dengan Allah, kata kamu, betul? Tidak karena dia sehakikat. nurnya Allah. Betul? Nurnya Muhammad. Nurnya Cahaya. Muhammad ini termasuk cahayanya Allah. Kekasih. Kekasihnya Allah. Berarti Muhammad suci, kudus. Manusia pilihan yang dipilih oleh Allah. Manusia pilihan yang dipilih oleh Allah. Sehakikat. Tidaklah, tidak ada sehakikat karena Oh, tidak sehakikat. Intinya dia suci. Oke, saya ikuti maumu. Dia suci, betul? Suci. Suci. Pertanyaan saya, kenapa dia menikahi anak usia 6 tahun? Apakah itu termasuk kesucian? Dia menikahi Aisyah pada 6 tahun lalu digauli pada usia 9 tahun. Apakah itu termasuk kesucian? Manusia zaman dahulu dengan manusia zaman sekarang berbeda, Pak. Enggak. Postur tubuhnya, Kalau fisiknya dia berbeda. nurnya Allah, Nur Muhammad, apakah dia termasuk suci ketika dia menikahi anak usia 6 tahun? Ya, karena pernikahan itu suci kan. Siapa yang bilang pernikahan itu haram? Di mana Al-Quran membahas bahwa pernikahan itu suci? Jawab. Saya tunjukkan kau sebuah data ya. Saya tunjukkan kau sebuah data. Coba kau jawab dulu sampai sebelum saya tunjukkan kau sebuah data. Mana? Pernikahan itu suci. Coba. Ketika Sofia bin Huyai, kamu tahu nggak Sofia bin Huyai? Tidak tahu saya. Tahu nggak? Tidak. Tahu Sofia nggak? Tidak. Salah satu istri dari Rasulullah. Tidak, saya tidak mau baca keterangannya. Kenapa tidak mau? Takut. Bukannya Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai. Sekarang gini, saya kasih kamu analogi sederhana. Ketika Sofia itu punya suami. Suami dari Sofia itu, ya, adalah Kinana. Ya, suami dari Sofia itu adalah Kinana. Nih, kamu lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Lihat ini Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham. Ibnu Hisham berkata, lihat ini. Kita lihat, ini dari sini ya. Kemudian benteng Al-Kamus, bentengnya Bani Abu Al-Hukaik. Dari orang tersebut Rasulullah memperoleh tawanan wanita. Dan di antara tawanan tersebut adalah Sofia bin Huyai, ya, bin Akab, yang saat itu adalah istri dari Kinana. Betul? Betul? Ya. Sofia binti Huyai ini istri dari Kinana. Betul? Ya. Betul tak? Nah, sekarang apa yang terjadi dengan Kinana? Sampai Rasulullah menikahi dia, menikahi Sofia. Apa yang terjadi dengan Kinana? Kinana kan istrinya Sofia.
suaminya Sofia. Apa yang terjadi dengan Kinana sehingga Rasulullah menikahi Sofia? Jawab. Karena peraturan pada zaman itu budak belian. Kan budak, kau bilang Sofia itu budak. Sementara Sofia itu istrinya orang lain, istrinya Kinana. Oke? Sofia itu istrinya Kinana. Bacanya terus. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa Sofia itu menjadi istri Rasulullah? Apa yang terjadi dengan Kinana? Ya karena saya kan belum bisa jawab karena nggak tahu alur ceritanya, belum baca. Nah, kalau kamu belum baca alur ceritanya, mari kita baca alur ceritanya. Nih. Ya, kita baca nih. Kemudian, nih kita dari sini ya, dari sini. Kinana bin Rabi dibawa menghadap Rasulullah karena kekayaan Bani Nadir. Oke. Ada di dalam kekuasaannya. Kekayaan Bani Nadir ada dalam kekuasaannya Kinana ya. Beliau Rasulullah, nabimu menanyakan kekayaan tersebut kepada Kinana. Nih dia tanyakan. Namun Kinana tidak mengakuinya. Kemudian salah seorang Yahudi lain datang menghadap Rasulullah dan berkata, aku sering menyaksikan Kinana mengelilingi reruntuhan benteng tersebut setiap pagi. Rasulullah bersabda kepada Kinana bin Rabi, bagaimana pendapatmu bila kami menemukannya padamu, maka bersabdalah kepada Kinana, maka kami akan membunuhmu. Kata Rasulullah, kami akan membunuhmu. Kinana bin Rabi, lihat ini. Kinana bin Rabi menjawab, silakan. Rasulullah ya menyuruh para sahabatnya untuk menggali reruntuhan benteng itu hingga akhirnya, lihat ini. Sebagian dari kekayaan orang-orang Khaybar itu dapat dikeluarkan dari dalam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Kinana tentang kekayaan lainnya. Lihat ini. Rasulullah bersabda kepada Zubair bin Awam, siksa dia hingga engkau mengorek tuntas yang di dadanya. Zubair bin Awam menyalakan api dengan batang kayu di dada Kinana bin Rabi. Kinana tidak mengaku juga. Ya, Kinana tidak mengakui juga kekayaan itu. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Nih. Kemudian mendorongnya kepada Muhammad, ya bin Maslamah. Kemudian dia perintah Rasulullah untuk apa? Memenggal kepalanya bagian atas kematiannya. Kinana dipenggal. Kinana adalah istri siapa? Sofia kan? Lah kenapa kabur? Kenapa kabur? Kenapa kalian kabur? Saya coba baca loh. Serem ya? Serem memang. Serem memang. Itu serem. Mau lanjut lagi? Kita baca sampai habis toh. Kita baca sampai habis. Malu kan? Ya. Kita kencangkan tap-tap layarnya, kita kencangkan share-share-nya teman-teman ya. Kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya. Ya, 1 orang 3 kali share. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung ya. Silakan Ahmad. Coba kamu renungkan itu. Ya, apakah itu sebuah pernikahan yang suci? Ada pernikahan, memang ada pernikahan di bawah. Tapi suaminya diapakan dulu. Bagaimana perasaan seorang istri ketika suaminya itu dipenggal? Bagaimana? Coba Ahmad, kamu jawab. Kamu Islam kan? Lalu istrinya nikah dengan orang yang memenggal. Rasanya gimana? Saya kan cuma tanya. Ya, saya tunggu. Halo, Ahmad Zani, Islam Kristen. Ya, silakan. Islam Kristen? Islam. Ya, bagaimana kamu merespon bacaan dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham? Baca yang saya terus, bacakan Bang. lagi. Baca sampai habis dulu. Oke, kita baca sampai habis ya. Nih Bang. Rasulullah bin Zubair Awam siksa dia hingga
mengorek tuntas apa yang ada di dadanya. Zubair Awam menyalakan api dan batang di dada Kinana bin Rabi. Kemudian Rasulullah mendorong kepada Muhammad bin Maslamah. Kemudian dia memenggal kepalanya sebagian balasan atas kematian saudaranya Mahmud bin Maslamah. Ini si Kinana ini istrinya adalah Sofia sebelum dipenggal kepala. Ya, yang kamu tanyakan ke saya apa? Yang saya tanyakan kepada Abang adalah ya, mengapa demikian? Ada pernyataan yang dikatakan dari pertanyaan sampai untuk apa? Jangan Pertanyaan saya, yang menjadi pertanyaan saya adalah Sofia itu istrinya siapa setelah kematian Kinana? Ya, seperti yang sampean baca tadi kan Kinana. Setelah itu ketika Kinana meninggal, salah satu dari istri Rasulullah itu siapa? Sofia enggak? Ya, itu termasuk. Karena Sofia itu ya. Terus? Karena Sofia itu orang janda. Janda karena apa? Rasulullah itu. Sofia jadi janda karena apa? Itu tadi. Karena meninggal tadi. Siapa yang membuat dia sampai meninggal? Ya, atas perintah siapa dia punya ini di ini? Atas perintah siapa? Iya, itu karena balas dia kan istilahnya berkhianat. Atas perintah siapa? Iya, yang seperti kamu baca kan. Kamu jawab dong, itu kan gitu. iman kamu. Atas perintah siapa? Iya, seperti kamu baca itu Rasulullah di situ kan? Ah, oke. Iya. Atas perintah Rasulullah. Iya. Jujur kayak begitu. Nah, terus? Iya, yang kamu baca itu sesuai kamu yang baca aja saya. Lalu dia jadi jendes kan? Ya. Kalau misalkan di situ keterangannya sampean itu baca itu si Sofia itu dijadikan istrinya Rasulullah karena dia itu janda. Jendes atas dasar? Ya, atas dasar karena janda. Karena dia jendes. Terus? Ya. Kenapa dia sampai jadi jendes? Ya seperti tadi, katanya seperti yang sampean baca itu seperti Coba itu. kamu jawab jujur, kenapa dia jadi jendes? Kamu tuh gimana? Tadi udah jawab, kenapa kamu harus saling ditekan-tekan saya, goblok? Ya saya harus tekan-tekan, jangan ngamuk dong bang, santai. Kenapa dia jadi jendes? Pertanyaan saya, kenapa Sofia jadi jendes? Bisa jadi jendes? Suaminya diapakan? Kamu sudah baca seharusnya paham. Iya, saya hanya mengulangi karena ini bagian dari literasi, mengulangi dari apa yang dibaca. Oke. Ya. Kenapa Sofia bisa jadi jendes? Karena suaminya dibunuh. Dibunuh atas perintah Rasulullah seperti itu kan? Udah, clear. Udah, apalagi yang mau? Udah clear, sudah selesai. Udah selesai. Beruntungkah sampean? Apanya? Merasa beruntung kah dengan jawaban itu? Ya saya rasa kau jujur, udah clear. Udah. Satu kamu memandang, mendengar dan melihat, betul. Ya. Oke, gini aja, Bang. Oke, terima kasih untuk itunya. Kalau saya sih ya istilahnya abang berkata apapun istilahnya silakan gitu kan. Abang itu sepertinya kayak ini ya, agama Muslim itu seperti nggak suka ya. Enggak, saya lagi mengajak kamu diskusi, bukan masalah suka tidak suka dengan Muslim. Saya lagi berbicara tentang diskusi, keimanan, sirah nabawiyah, Al-Quran, hadis, Alkitab. Kita sama-sama berbicara di sini. Bukan berbicara suka dan tidak suka, tapi berbicara perbandingan antara kedua agama ini seperti apa. Betul. Nanti Bang, kalau abang seperti itu, jadi istilahnya abang itu di kubu Kristiani kan, kita kan di kubu Islam gitu kan. Nanti kalau sampean Islam perbandingan itu, akhirnya yang endingnya itu sampean nggak suka dengan agama Muslim. Enggak, saya tetap santai. Iya, santai pun istilahnya secara santai itu secara istilahnya sampean itu kan. Iya, udah mungkin itu persepsi kamu, urusan kamu. Jadi apa lagi sekarang? Kita seorang Muslim, saya seorang Muslim itu ya. Jadi istilah seolah-olah istilah sampean itu istilah membanding-bandingkan antara
agama sampean dengan agama. Apakah ada sebuah dasar hukum kesalahan ketika kita melakukan diskusi lintas agama? Boleh, Mas. Ya, boleh. Gak masalah kan? Gak ada menjadi permasalahan kan ketika kita melakukan diskusi lintas agama? Sepertinya kan mengintimidasi kayak gitu. Gak, bahasa intimidasi itu adalah bahasa yang salah. Maka kalau saya berbicara saya mengintimidasi, berarti saya kena pelanggaran hukum. Di mana saya melakukan intimidasi? Oke, gini aja. Itu istilah gini ya. Pokoknya kalau saya jawab, kamu bilang saya intimidasi, di mana dasar hukumnya? Iya, bukan dasar hukum, tapi istilahnya kan seperti menyalahkan istilahnya jangan, saya tidak menyalahkan, saya lakukan compare di sini, perbandingan, tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Oke, terserah sampean mau apa ya. Gini aja, kalau saya sih Mas, istilahnya berhati-hati aja. Nanti ada sesuatu yang istilahnya saya tolak di dalam nama Yesus. Darah Yesus saya tolak, apa yang kau nubuatkan karena itu berasal dari si jahat, saya tolak dalam nama Yesus. Kenapa ditolak? Ya karena kuasa kamu ingin membuat sebuah pernyataan yang kurang bagus ke saya, jadi saya tolak dalam nama Yesus. Ya silakan. Ya gak usah kau ngancam-ngancam aku. Enggak. Ya maksudnya istilahnya ya fair-fairan aja. Ya fair-fairan, ayo kita diskusi. Berani kau diskusi secara akademis? Kau tunjukkan, buktikan keimanan kamu. Buktikan Allah kamu ada, saya buktikan Allah saya ada. Akademis. Oke. Gini aja. Oke, saya mungkin istilahnya kurang berpengalaman ya Mas. Jadi istilahnya cuman saya sekedar nanggapi aja. Nah, kamu lebih pintar mungkin. Saya bukan masalah di sini, bukan masalah pintar dan BOTOL, bukan. Di sini berbicara tentang keimanan dan kita diskusi secara akademis. Tidak mengintimidasi, tetapi iman kamu ya seperti itu, iman saya seperti ini. Kita lakukan compare. Mas, gini, perbedaan itu nggak bakalan menyatukan Mas. Pasti ujung-ujungnya debat. Karena iya, memang itu kan, makanya topiknya kan debat lintas agama. Justru itu, makanya ya udah. Itu kan, kalau misalkan sampai diskusi, bilang kata diskusi itu istilahnya untuk mendapatkan solusi kan? Diskusi dapat solusi. Betul nggak? Ya betul. Ya, kalaupun satu misalkan yang dibahas, misalkan istilahnya satu agama, tentu dapat solusinya. Ya udah, kamu main TikTok udah berapa lama? Gak tahu saya, gak ingat. Ya, kamu turun, kamu buka di TikTok, tulis Bang Juma Live. Kau lihat di situ setiap hari mereka bahas Alkitab. Kau naik di Bang Juma, lalu kau bilang, Bang Juma, Ripa, Nanda, jangan dong bahas Alkitabnya gitu. Itu kan kitabnya orang. Gak boleh dibahas kitabnya orang, gak boleh. Bilang ke si Juma, jangan ngomong ke saya. Perlu, sampean udah pernah ke Zuma belum? Kau sudah pernah ke Zuma belum? Kamu. Oh, Juma pernah ke sini. Ku cendol-cendolin dia. Karena dia mau bahas Alkitab, ya udah, aku buat dia jadi cendol-cendol di sini. Nah, sekarang kau turun, Ahmad Zaini, kau turun, kau ketik tuh di TikTok, Bang Juma Live. Nah, di situ ada Sugi Kristolog. Bukan kristologi, karena dia tidak paham tentang Kristodiam. Dia tidak paham tentang kristologi. Ada Sugi Kristolog, ada si siapa, Ripa, ada si Juma, ada si siapa. Lihat mereka bahas Alkitab di situ. Nggak usah nyuruh saya seperti itu. Turunlah. Turunlah. Inilah. Ini yang kedua kalinya naik di live-nya saya nih. Silakan. Dia belum tahu. Naik di live. Halo, selamat malam. Zuma. Ini Zuma udah naik nih. Open game cepat Zuma. Zuma, open cam cepat. Open dulu. Bentar. Ini Zuma udah naik nih. Oh, lihat nih, Zuma udah naik nih. Ini Zuma yang diserupakan. Ini Jumamu udah naik. Zuma palsu.
Wah, Juma berubah rupa. Selamat malam. Ya, selamat malam Juma. Islam Kristen. Selamat malam saudaraku. Selamat malam juga saudaraku yang akan menjadi saudara seiman dengan saya. Mbak temanmu ini siapa namanya? Alhiyat Indonesia. Ibu Sofi aja. Ibu Sofi. Ibu Sofi. Ibu Sofi. Terus? Bukan Lazada, enggak, Sofi aja ya. Nah ya, terserah kau, bukan batu. Begini kawan. Terus Waktu ya menjadi pertanyaan. Ya saya bertanya, jangan tanya balik. Kenapa takut kau ditanya? Pada saat orang bertanya pula. Ya karena kau takut ditanya imanmu. Dua arah. Baiklah. Iya. Gini, ini aku baca di situ Yesus bergelar Al-Masih, oke? Ya. Muhammad bergelar almarhum. Maksud di situ apa? Maksudnya adalah hanya Yesus. Al-Masih itu artinya berbicara tentang Al-Masih. Yesus tidak pernah bergelar almarhum karena dia bangkit dari kematian. Muhammad kenapa almarhum? Apakah Muhammad bangkit sehingga tidak mendapatkan gelar almarhum? Yesus hidup dong. Kalau Muhammad oke. Kalau saya ini versi saya. Kalau Yesus bergelar Al-Masih karena dia almarhum dibunuh. Gelar Al-Masih itu berbicara tentang Mesias, ya, berbicara tentang Kristus. Dan Yesus Kristus berkata bahwa Mesias itu harus datang, mati, menderita, bangkit dan naik ke surga. Genaplah nubuatan dari para nabi. Makanya dia mendapatkan gelar Al-Masih. Karena dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Nah Muhammad bangkit dari kematian enggak? Ya Muhammad kalau kebangkit dari kematian berhantu lah. Jadi hantu kayak mu aja meninggal bangkit ya jadi hantu. Oke, pertanyaan kamu sangat bagus. Pada zaman itu ketika Yesus bangkit, ya, murid-murid menyangka bahwa itu hantu. Menyangka Yesus adalah hantu. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, apakah hantu memiliki tulang dan daging? Saya tanya, itu pertanyaan, saya kasih pertanyaan ke kamu. Apakah hantu bertulang dan daging? Tuh, hantu adalah berbentuk angin. Saya tanya, apakah jangan kemana-mana, apakah hantu bertulang dan berdaging? Yesus bertulang dan berdaging. Karena dia roh. Yesus bertulang dan berdaging. Ketika dia bangkit, apakah itu hantu? Ya, masakah hantu memiliki tulang? Masakah hantu memiliki daging? Ya terus gimana buktinya yang di kuburan di Yerusalem itu? Bukti yang ada kuburan itu. Oke, ya, saya jelaskan ke kamu. Makam suci atau Golgota, ada makam suci. Itu ada makam suci itu dibuat menjadi gereja makam suci. Kemudian Yudas yang kalian katakan yang menggantikan itu salah. Karena Yudas membeli sebidang tanah itu di bagian lembah. Makam suci itu di atas, Golgota itu di atas. Yudas membeli tempat yang namanya Hakaldama di sebuah lembah. Dan sampai sekarang bukti bahwa Yudas itu mati di Hakaldama bukan di Golgota adalah tanah yang dibeli Yudas itu dikutuk dan tidak ditempati oleh siapapun di Israel. Karena tanah itu terkutuk. Dan tanah itu tidak ada bangunan. Di atas tanah itu tidak ada bangunan. Karena tanah itu terkutuk. Namanya Hakaldama. Yesus Yesus bangkit dan dia mati di tempat yang namanya Golgota. Bukan Hakaldama. Ini dua hal yang berbeda. Dua tempat yang berbeda. Dan dua orang yang berbeda. Oke? Sekarang, berbicara tentang Yesus Kristus. Ya. Isakmu mendapatkan gelar Al-Masih. Siapakah yang mendapatkan gelar Al-Masih itu? Siapa yang memberikan? Ya, Isa Al-Masih itu artinya dia Isa. Itu Nabi Isa. Tapi Yesus tidak ada gelar. Saya tanya, kenapa Isa mendapatkan gelar Al-Masih? Karena pas di hari kematiannya itu. Saya tanya, kenapa Isa mendapatkan gelar Al-Masih dalam Al-Quran?
Ya itu sejarah Saya tanya, jangan bicara sejarah karena Islam tidak berbicara tentang sejarah. Islam berbicara tentang Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Isa disebut Al-Masih dalam Al-Quran? Al-Masih itu apa menurut Al-Quran? Saya nggak tahu, menurut abang aja. Aku bertanya. Nanti kalau masalah itu nanti aku tanya lagi yang lain ya. Tanya Yang Ustazmu, kenapa menurut- Isa mendapatkan gelar Al-Masih? Al-Masih itu menurut Al-Quran nama atau gelar? Itu gelar. Di ya. mana? Surah berapa, ayat berapa Al-Masih itu adalah gelar? Makanya aku bertanya, jelas aku bodoh di sini. Kalau di dalam kekristenan, Kristus itu atau Al-Masih itu gelar. Jelas, datanya jelas. Dan itu di dalam Lukas pasal 2. Yesus disebut Kristus. Siapa yang menyatakan? Malaikat sendiri. Pertanyaan saya, Isa Al-Masih itu gelar atau nama? Kau bilang gelar. Di mana ayat Al-Qurannya? Tapi di situ ada bacaannya gelar. Kalian sendiri. Tahu di situ kan bacaannya itu Yesus bergelar. Kau bisa diskusi nggak? Al-Masih. Kau bisa diskusi nggak? Saya tanya kamu. Kamu bisa diskusi nggak? Kalau diskusi aku nggak pandai. Aku bertanya aja. Iya, karena kamu yang bertanya. Memang kau bertanya terus. Kau hanya berani bertanya. Kamu tidak berani ditanya balik. Karena memang gini, kamu takut di dalam kitabmu tidak tertulis, tidak ada datanya. Satu itu, kedua aku tuh pernah membacanya, jadi sama. Coba aja. kamu tanya, coba saya jelaskan ke kamu, jelaskan ke saya. Menurut Al-Quran, Yudas, kamu bilang kan orang Islam kan banyak mengatakan Yudas yang disalibkan, betul? Ya, karena ya betul kata orang karena menurut Di mana dalam surah dalam Al-Quran Nul Karim mengatakan Yudas, nama Yudas? Tunjukkan nama Yudas dalam Al-Quran. Karena dia manusia yang terkutuk. Tunjukkan nama Yudas dalam Al-Quran, saya tanya. Surah berapa? Nanti ku tanya Abangku Zuma. Saya tanya, ya tanya si Juma. Juma, kalau kamu mengatakan Yudas yang disalibkan, di mana surah dalam Al-Quran yang menuliskan nama Yudas? Saya baru dengar malam ini ada nama Yudas dalam Al-Quran. Saya baru dengar malam ini, beneran. Ada nama Yudas dalam Al-Quran, betul? Kalau di Al-Quran nggak ada, tapi di Injil. Iya, kenapa kau tahu nama Yudas? Kau tahu nama Yudas dari mana? Di Injil perjanjian lama. Lah, jangan kau Injil bukan perjanjian lama. Tuhan Yesus. Injil bukan perjanjian lama. Oh bukan ya? Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu perjanjian baru. Tadi aku dengar nih. Kamu jawab dulu. Yudas itu di mana dalam Al-Quran? Jawab, bisa nggak kau jawab? Nggak bisa aku. Ya, nggak bisa kau jawab. Berarti kau sudah KO. Kedua, kau jawab dulu. Kenapa Isa disebut Al-Masih? Aku bukannya untuk. Kenapa Isa disebut Al-Masih? Jawab. Ayo jawab kalau di bawah. Kenapa Isa disebut Al-Masih? Jawab. Mungkin udah basi mungkin. Mungkin ya, mungkin nggak bisa jawab lagi, salah lagi. Ya. Ketiga lagi jawab dia. Menurut Kristiani apa tuh Al-Masih? Menurut Al-Masih itu pribadi yang diurapi. Menurut Islam apa? Kebiasaannya orang bertanya. Iya, kau tanya menurut Kristen, Al-Masih artinya apa? Pribadi yang diurapi. Dan Al-Masih itu berbicara tentang Al-Masih, berbicara tentang Kristus. Kristus datang, dia harus mati, menderita, bangkit, dan naik ke surga. Nah, kenapa Isamu disebut Al-Masih sementara dia tidak pernah mati? Kenapa Isamu disebut Al-Masih sementara dia tidak pernah mati, dia tidak pernah bangkit? Jawab. Kok angguk-angguk sih? Ya kan kamu jawab tadi. Ya kau jawab pertanyaan saya. Kenapa Isamu disebut Al-Masih sementara dia tidak bangkit? Jawabannya. Kenapa Isamu disebut Al-Masih sementara dia tidak bangkit? Apakah pantas dia menyandang gelar Al-Masih Isamu sementara dia tidak mati dan tidak bangkit dan tidak menggenapkan nubuatan dalam perjanjian lama nabi-nabi? Kalau Yesus mati itu turun. Gak bisa diskusi. Ya lagi-lagi hancur berantakan ku buat kau. Nah, saudara gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat. Buat saudara gereja YouTube tolong bantu tuliskan
Katakan di kolom komentar Tuhan Yesus, baik atau Yesus Maha Besar, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Maha Besar, agar merespon bahwa saudara menonton atau menyimak sampai akhir video. Terima kasih saudara Gereja YouTube. Itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel Gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton Gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.